Korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar kasus per kasus. Ini sudah menjadi budaya yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari pungutan liar di jalan, hingga skandal miliaran rupiah di pemerintahan. Praktik korupsi terus berulang tanpa ada rasa malu ataupun takut. Tapi, apa sebenarnya yang membuat korupsi itu begitu sulit untuk diberantas? Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Kalian tahu kenapa kualitas Pertamax hancur banget? Ternyata korupsinya udah gak masuk akal guys. 193 triliun. Kejaksaan Agung baru aja ngungkap soal kasus ini. Dan fakta-fakta yang terjadi bikin melongo sih. Diduga Direktur Utama Pertamina terlibat dalam kasus pengoplosan BBM. Kini Pertalit pun disulap menjadi Pertamax. Pembohongan terhadap rakyat dalam skandal besar di negara kita. Negara pun merugi hampir 200 triliun. Anak perusahaan Pertamina, PT Patra Niaga, diduga menjadi dalang di balik manipulasi bahan bakar terbesar dalam sejarah. Korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu hal yang biasa, mulai dari sogokan kecil untuk mempercepat urusan administratif hingga korupsi besar yang melibatkan para pejabat-pejabat tinggi. Semua itu terjadi secara sistematik. Contoh korupsi yang ada di kalangan masyarakat adalah bayar pungli agar urusan SIM dan KTP cepat selesai, sogokan agar anak diterima di sekolah favorit, dan nitip absen di sekolah ataupun kampus. Semakin banyak orang yang melakukannya, semakin korupsi itu terasa wajar dan bukan lagi sesuatu yang memalukan. Kini kasus demi kasus korupsi pun terungkap, tetapi seringkali hukumannya ringan atau bahkan bisa dinegosiasikan. Akibatnya, mereka yang memiliki kesempatan untuk korupsi tidak takut tertangkap, karena mereka merasa bisa mengatur hukum dengan power kendali yang mereka punya. Semisalnya dengan contoh nyata, seorang Harvey Moise, kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun. Lalu hukumannya apa? Hanya 20 tahun penjara. Terlalu ringan jika dibandingkan kerugian yang ditimbulkan. Dan baru-baru ini Indonesia digegerkan oleh Bapak Rifa Siahaan, selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Ia pun merugikan negara hampir 200 triliun. Ia membayar harga Pertamax, tapi yang dibeli justru Pertalit. Terbitlah sebuah petisi sindiran yang sedang viral, Pertamax adalah Pertalit yang tidak ngantri. Lalu menurut kalian gengs, hukuman apa yang pantas diberikan untuk Bapak Direktur Utama Pertamina ini? Ketika hukuman bagi koruptor lebih ringan dibandingkan pencuri ayam, masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap keadilan hukum yang ada di Indonesia. Korupsi pun tidak hanya terjadi di level atas, tetapi juga bisa terjadi di lapisan bawah kalangan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan ekonomi. Pegawai negeri dengan gaji rendah menerima suap agar bisa bertahan hidup. Polisi lalu lintas menerima uang damai karena mereka merasa gaji mereka yang tidak cukup. Dan guru honorer menerima pungutan liar karena gaji bulanan mereka yang sangat kecil. Walaupun ini bukan sebuah pembenaran, tapi tekanan ekonomi seringkali membuat seseorang tergoda untuk mengambil jalan pintas.
Di Indonesia, jabatan seringkali dianggap sebagai tiket untuk menuju kekayaan, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Pejabat daerah yang membeli jabatan dengan suap akhirnya harus balik modal dengan korupsi. Anak pejabat pun ikut menikmati hasil kekayaan korupsi dan mendapatkan jabatan, meskipun mereka tidak memiliki kompetensi. Asal loyal kepada penguasa bisa membuat seseorang untuk kebal dengan hukum. Akibatnya, mereka yang berada di posisi berkuasa lebih fokus untuk memperkaya diri dan keluarga daripada mengabdi kepada rakyatnya. Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu bahwa korupsi itu salah, tetapi mereka tetap acuh dan bahkan menikmati dengan sistem ini. Yang penting saya tetap dapat bagian, asal keluarga saya aman, dan terserah mereka mau korupsi. Kalau saya di posisi mereka, saya juga pasti akan korupsi. Ketika masyarakat sendiri tidak peduli dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, korupsi menjadi sangat sulit untuk diberantas. Meskipun sulit, bukan berarti itu mustahil. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memutus rantai korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi sejak dini, yaitu menanamkan nilai kejujuran sejak kecil. Yang kedua, hukuman lebih berat dan konsisten. Tidak ada lagi remisi atau keringanan bagi para koruptor. Yang ketiga, reformasi sistem pemerintahan, yaitu menutup celah korupsi di birokrasi. Dan yang terakhir, kesadaran kolektif. Jika masyarakat menolak korupsi dari hal kecil, budaya ini mungkin bisa saja perlahan akan menghilang. Kita sedang berhadapan dengan para mafia-mafia yang berdasi. Mereka bukan sekadar pencuri, tapi perampok negeri yang akan menggerogoti kekayaan bangsa. Korupsi bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga mentalitas masyarakat. Jadi menurut kalian, hukuman apa yang pantas bagi para koruptor? Dan apakah Indonesia bisa bebas dari korupsi pada suatu saat nanti? Cukup sudah. Saatnya kita bersatu, melawan, dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Mari kita wujudkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.